Perkenalkan, nama saya Weni Febriana, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya bersama Ibu Destiani. Beliau adalah guru bahasa Inggris di TIP 3 Pasar. Assalamualaikum Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan dalam menjalankan kegiatan hari ini. Baiklah Ibu Ani, pertemuan kita hari ini yaitu kita melakukan percakapan praobservasi, di mana nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu dan saya akan mengamati bagian-bagian sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Berarti tujuan pembelajaran Ibu yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apa area pengembangan yang akan Ibu capai pada peserta didik nanti? Area pengembangannya yaitu keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan dari beberapa teks naratif. Berarti area pengembangannya adalah mengidentifikasi keterampilan dari peserta didik, yaitu bagaimana dia mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks naratif tersebut. Nah, di samping area pengembangan itu, apa model pembelajaran yang Ibu pakai? Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis bahasa Arab. Berarti model pembelajarannya adalah PBL. Jadi nanti PBL ini akan Ibu lakukan di pembelajaran sesuai dengan sintak-sintaknya PBL tersebut. Kemudian apa strategi pembelajaran yang Ibu siapkan nanti di saat pembelajaran? Strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi, proses di mana di sini sesuai dengan gaya minat belajarnya itu duduk berkelompok, kemudian diskusi, dan proses konten dan kegiatan pembelajaran kontennya yaitu beberapa teks naratif, dan produknya di sini yaitu menampilkan atau mempresentasikan dari mengidentifikasi unsur kebahasaan yang diwakili oleh setiap kelompoknya. Berarti strategi pembelajaran yang Ibu siapkan nanti di situ pembelajaran diferensiasi, berarti ada prosesnya, ada konten, dan ada isi sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks naratif tersebut. Nah, kemudian dengan strategi yang dipakai, bagaimana bentuk penilaian atau evaluasi yang Ibu lakukan? Untuk penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama itu penilaiannya berbentuk tes tertulis. Yang kedua itu bentuk lisan, yaitu menampilkan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian observasi melalui sikap. Jadi ada 3 di situ bentuk penilaiannya ya Bu ya. Ada tes tulis, kemudian tes lisan, kemudian observasi dari sikapnya. Nah, dengan semua pertanyaan tersebut, kira-kira sasaran kelas yang akan kita jadikan proses observasi nanti di kelas berapa Ibu? Kelasnya kelas berapa, jamnya, kemudian waktunya kapan? Kegiatan pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 9A itu pada jam ke-4 dan 5 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Baiklah Ibu, dengan beberapa pertanyaan tadi, kemudian dengan jadwal yang telah disepakati yaitu hari Kamis di jam ke-45 tanggal 31 Oktober di kelas 9A, nanti kita akan bertemu di mana Ibu nanti di kelas tersebut akan melakukan observasi dan saya akan mengamati Ibu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan nanti. Jadi saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan rancangan yang Ibu lakukan yang
sesuai kita diskusikan hari ini. Kemudian dari percakapan kita yang sudah kita lakukan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan gambaran bagaimana nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Dengan adanya percakapan ini, saya akan berusaha untuk lebih memantapkan lagi kegiatan pembelajarannya, dan saya lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dan berusaha untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran tersebut. Insya Allah ya Bu ya, semoga dengan tujuan kita melakukan praobservasi ini, Ibu lebih siap lagi, kemudian persiapan materinya lebih bagus lagi, lebih efektif lagi, dan lebih percaya diri lagi. Baik Ibu, sampai ketemu nanti di jadwal observasi kita sesuai dengan yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Kita akan bertemu di kelas 9A jam ke-4 dan 5 hari Kamis tanggal 31 Oktober. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini, telah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum kita melakukan observasi nanti. Terima kasih ya Ibu Ania. Demikianlah percakapan praobservasi hari ini. Nanti akan bertemu lagi di jadwal observasi kelas hari Kamis tanggal 31 Oktober jam ke-4 dan 5 bersama dengan Ibu Desni Suryani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berat. Mudah-mudahan kita berdoa mulai. Jadi anak-anak yang membutuhkan untuk
Indonesia satu dan dalam bahasa Inggrisnya satu. Nah, ulang berarti. Ya, contohnya. Set dan pattern menulis sebuah novel sepanjang 5 tahun. Oke, sedikitnya. Oke. Sedikitnya, apa yang bisa menentukan? Nah, oke ya. Masukkan dalam bahasa Inggrisnya. Enak. Oke. Angel hasil level 4.com. Angel has with the floor for 5 hours. Ya. Jadi untuk menandai present perfect itu apa? Menggunakan apa? Bila apa present perfect itu yang menandai kata kerjanya? Menggunakan menggunakan kata kerja. Ya, jadi present perfect itu adalah sebuah kegiatan atau sesuatu yang dilakukan pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Penggunanya menggunakan kata kerja kerja. Oke, jadi materi kita hari ini adalah mengenai narrative text. Ya. Have you ever read a story? Pernah membaca sebuah cerita? What is that? Apa itu? Cerita oke. Ada apa lagi? Cerita moral. Oke. Jadi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan naratif teks. Ya, jadi dengan mempelajari fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan ini, Anda bisa mengidentifikasi dalam naratif teks. Terserah apa saja jenis naratif teksnya, jadi Anda sudah bisa mengidentifikasinya. Dan ini bisa Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Anda baca misalnya sebuah cerita, apakah itu di majalah atau di komik atau di novel, Anda juga bisa menentukan fungsi sosialnya, struktur teksnya dan unsur kebahasaannya. Nah, jadi narrative text ini adalah sebuah cerita, sebuah teks yang berisikan sebuah cerita mengenai apa itu narrative text. Silakan Anda tonton dulu video mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan feature dalam sambil menyimak video dengan Anda tidak diberikan kelompok dengan temannya. Setelah menyimak video, Anda langsung mendiskusikan dengan teman-temannya nanti. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan hasil dari Anda simak video ini dengan temannya. Ya, silakan Anda simak videonya. The social function of narrative text to entertain the reader about a story. Nah, jadi sebuah cerita itu fungsi sosialnya adalah menghibur pembaca dengan cerita. Itu tergantung kepada jenis dari narrative text tersebut. Misalnya ada legend atau legenda, folktale, cerita dongeng, fairy tale, cerita mengenai bidadari, dan yang lainnya.
Kalau jenis narratif teks ini ada beberapa jenisnya. Ada fabel. Nah, fabel itu khusus ceritanya mengenai cerita dunia binatang atau tokohnya itu binatang semuanya, seperti kancil dan buaya. Baik, itu ini misalnya yang lain. Kemudian ada legenda ya. Siapa yang tahu apa itu legenda? Contoh legenda dari Nusantara. Legenda. Konten cerita rakyat. Cerita rakyat. Benar. Baru menangis. Cerita dongeng. Cinderella. Oke, bagus. Love story. Tersebut. Jadi jenis-jenis teks ini bisa Anda temui apakah itu melalui online ataupun dalam berbentuk cetakannya yang biasanya diterbitkan oleh suatu penerbit buku seperti Gramedia. Bisa Anda cari kalau ingin yang begitu bukunya. Ada juga yang barang dan yang lainnya itu sebenarnya ada yang menyebutkan dengan berbagai jenis. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai fungsi sosial, generic structure dan language feature dari sebuah narrative text. Dan sekarang Ananda berikan sebuah teks naratif. Silakan Ananda identifikasi dengan kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, generic structure dan unsur kebahasan dari sebuah teks yang Ibu berikan. Setelah itu silakan Ananda masing-masing kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu berikan waktunya 5 menit. Sekarang silakan Ananda presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Okay, now you can presentation on your discussion group. Okay, who can the first? Okay, Abelia, move in front of the class. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, social function to entertain the people or the reader about Princess Asia Nirmala. 2, orientation. Long Longiko Samprabu West Java. Complication, demikian finding in love, like Adan, Begawan, and juga having power to render his interest and to follow his wedding. Resolution, Innes finally helped Adan, Begawan to make his reorganization.
Ananda. Nah, sekarang Ananda bisa menyimpulkan jadi apa itu narrative text? Apa itu tadi narrative text? To entertain the keeper or the reader about the story. Okay. Generic structure. There are three of generic structures. The first, orientation. Second, communication. Three, resolution. Four, orientation. Okay, and language features. Language features. Simple past. Adverb of time. Time conjunction. And action verb. Oke, jadi itulah keseluruhan materi hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan Ananda cari find a narrative text other and you can print it for the next meeting you will bring it. Nah, untuk tugas atau PR-nya, silakan Ananda cari di rumah teks naratif yang lainnya. Kemudian Anda print out dan Anda bawa besok pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai narrative text dengan menganalisa fungsi sosialnya, generic structure dan unsur kebahasaan yang ada dalam narrative text. Sebelum kita untuk pembelajaran dengan kegiatan berdoa, terlebih dahulu Ananda mengungkapkan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membacakan hasil refleksinya? Saya, Reza. Setelah saya mempelajari materi narrative text, saya mengetahui mengenai social organism, generic structure, language features, dan bahasa kosmosi. Oke, siapa lagi? Saya mempelajari materi narrative text, saya mengetahui mengenai sosial dan generic structure, dan saya Oke, demikianlah Ananda sudah mengungkapkan refleksi atas kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Ananda dipimpin oleh ketua kelasnya untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, Fran. Belum pulang lagi syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Baiklah Bu Ani, berjumpa lagi kita pagi hari ini dengan kegiatan mengadakan pasca observasi di mana di minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas bersama, dan hari ini kita akan mengambil video pasca observasi dengan dihadiri langsung oleh PP saya, yaitu Ibu Lina Mainawati. Terima kasih Ibu Ani telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Terima kasih PP telah hadir pada kegiatan ini. Nah, baik Ibu Ani, kita langsung saja pada pertanyaan yang saya ajukan, di mana pertanyaan ini mengenai seputar pembelajaran yang telah Ibu Ani lakukan di kelas minggu lalu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Ani ketika mengajar di kelas kemarin itu
ada CDP yang mengobservasi saya dalam kegiatan pembelajaran. Berarti perasaan Ibu Ani merasa grogi dan gugup karena kehadiran saya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah Ibu Ani ceritakan kembali seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 9A? Proses pembelajarannya itu dengan model problem based learning, kemudian dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di dalam kelas itu memang ada 3 kebutuhan audio, visual, dan kinestetik. Jadi di sini saya kontennya yaitu mengenai narasi teks, kemudian dalam prosesnya melakukan siswa menyimak video, kemudian setelah itu mereka berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu dalam kegiatan produknya mereka setiap perwakilan dari kelompoknya itu menampilkan hasil dari yang mereka diskusikan. Jadi materinya itu kemarin itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari beberapa teks narratif. Berarti dari pembelajaran yang telah dilakukan, Ibu Ani sudah menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan kontennya, kemudian proses dan juga produk. Nah, terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah dalam pembelajaran tersebut ada hambatan yang dirasakan? Ya, dalam kegiatan pembelajaran yang lalu itu siswanya kurang aktif, jadi mungkin di sini kurang aktifnya itu mungkin terletak daripada penyampaian materinya, kemudian dalam media pembelajarannya, atau mungkin lagi dalam kegiatan pembelajaran itu kuranglah kreatifnya gitu. Nah, dengan hambatan yang terjadi tersebut, bagaimana cara Bu Ani mengatasi hambatan itu agar nantinya hambatan itu tidak terjadi lagi? Mungkin untuk mengatasi hambatan itu, saya akan berusaha melakukan pembelajaran dengan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa yang kurang aktif tersebut menjadi lebih aktif dan kegiatan pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan lagi, dan mereka secara tidak langsung mereka sudah merasakan kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan mereka tidak sampai mereka terlalu aktif juga. Jadi yang akan Ibu lakukan itu dengan meningkatkan bagaimana medianya yang lebih menarik lagi sehingga siswa ini nanti terpacu ada lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, dengan solusi yang telah Ibu munculkan tadi, kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran dengan solusi yang Ibu berikan? Kegiatan pembelajarannya mungkin akan saya lakukan pada kelas 9B, itu pada hari Kamis minggu depannya. Baiklah Bu Ani, dengan pertanyaan yang telah saya ajukan tadi, Bu Ani menjelaskan telah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian hambatan yang terjadinya mungkin siswanya yang kurang aktif atau materi yang menarik. Nah, Bu Ani juga sudah memunculkan solusi bagaimana mengatasi hambatan tersebut dengan bagaimana membuat materinya lebih menarik dan akan mencobakannya nanti di kelas selanjutnya. Kira-kira di kelas berapa Ibu Ani ingin menerapkan pengajaran yang lebih baik lagi? Itu di kelas 9B. Di kelas 9B. Baiklah, nanti kita tunggu bagaimana cara yang lebih maksimal lagi Ibu Ani dalam melakukan proses pembelajaran agar hambatannya tersebut tidak terulang lagi. Nah, kira-kira mungkin ada yang disampaikan dari Ibu PT saya, Ibu Ina mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih Bu Ani yang telah mengobservasi Ibu tips dari. Terima kasih juga Bu telah berkolaborasi yang baik dengan Ibu Helmi dalam rangka kegiatan program pendidikan guru penggerak ini untuk CGC yang tersedia. Mudah-mudahan karena Ibu mau berkolaborasi yang baik dengan Ibu Helmi,
insya Allah Bu Elmi lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Bu ya. Mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Ibu paparkan tadi kepada Bu Elmi, itu sungguh sangat menarik sekali karena timbul dengan PBL yang Ibu lakukan di kelas, Ibu dapat mengidentifikasi bahwa ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Sehingga dengan hal tersebut, Ibu mampu untuk merancang sebuah pembelajaran nantinya ke depannya bagaimana yang lebih baik dengan melakukan hal-hal yang inovatif lagi. Itu hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh Bu Elmi terhadap Bu Desni. Dan mudah-mudahan Bu dengan kegiatan ini dapat memberikan sumbangsi sedikit terhadap pendidikan di SMP 8 ini. Ya Bu ya. Dan besar harapan kami nanti Ibu akan melanjutkan kolaborasi ini walaupun setelah pendidikan guru penggerak. Karena awal dari berhasilnya seorang guru itu adalah setelah program ini dia jalani, bukan dalam program ini. Kalau dalam program itu mengalami pendidikan dari dahulu yang berikutnya. Nanti bagaimana hasilnya itu setelah program yang segera. Apakah Bu Elmi nanti akan menerapkan di sekolah yang lebih baik lagi? Kemudian apa ide-ide yang dari Bu Elmi yang akan disampaikan kepada Bu Desni? Dan Bu Desni nanti mampu pula untuk melaksanakan itu terapi. Jadi kan guru penggerak untuk Bu Elmi dalam salam untuk semua guru yang berada di sekolah ini. Demikian Bu Elmi. Baiklah Ibu Desni dengan ulasan dari Ibu Rina tadi. Nah, bagaimana perasaan Bu Ali? Apakah ada yang mau disampaikan? Jadi setelah tadi ada masukan dari PT Beli Berlima, jadi saya merasa lebih termotivasi lagi untuk melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa tersebut lebih kreatif lagi dan guru lebih bisa meningkatkan potensi dirinya untuk pembelajaran lebih baik dari anak bangsa sehingga mereka sesuai belajar dengan zamannya. Apalagi zaman sekarang kan zaman era digital. Jadi berusahalah guru tersebut untuk meningkatkan inovasi dan kreasinya dalam mendidik anak bangsa sehingga anak bangsa itu menjadi sesuai dengan zamannya. Mereka menerima haknya sebagai zaman sekarang. Insya Allah saya akan melakukan perubahan tersebut. Dan saya lebih termotivasi dan ingin lebih berubah lagi dalam di sekolah ini dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Terima kasih Bu Ani, bagus sekali Ibu Ani merasa termotivasi. Semoga dengan berakhirnya kegiatan ini nanti kolaborasi kita akan berjalan dengan baik dan tidak ada tertutup sampai di sini saja. Dan saya juga butuh kerjasamanya Bu Ani agar kegiatan pembelajaran kita ini bisa terlaksana dengan baik dan pembelajaran diferensiasi terlaksana tidak hanya dengan Ibu Ani saja, mungkin dengan guru-guru yang lain bisa nanti kita terapkan. Terima kasih Bu Ani atas waktunya hari ini. Baiklah, demikian pertemuan hari ini itu dengan kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan, yaitu bersama saya Leni Febrina, calon guru penggerak angkatan 11. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu PP saya, Ibu Lina Menawati dan juga Ibu Ani. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.